Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lupa, nama Tidak kelompoknya apa-apa. lupa. Kelompok Ini 2 kalau nggak salah, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 orang. Ada semua mahasiswanya. Si Latif masih ini Pak lagi OTW. Lagi di musola, Pak. Oke, Mas Rapli ada, Mas Satria, Mas Dwi, Muhammad Ali sama Mas Latif. Muhammad Ali ada. Latifnya yang Latif habis masih sholat maghrib. iya, Pak. Oke, sip lanjutkan. Nah itu ada tuh Latif, udah ada. Ayo lanjutkan. Mati. Dekat. Mati. Kameranya nyala. Ya, izin mempresentasikan ya, Bapak. Oke, monggo. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok, ada anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Satria Wiguna, ada Rafli Maulana, kemudian ada Muhammad Ali, ada Dwi Herianto, dan juga ada Latif Nur Anhari. Di sini kita membuat sistem otomatisasi penyiraman tanaman, Pak. Jadi kita mengambil API dari suhu, weather. Ini beda sama UTS-nya kemarin ya? Nggak sama kayaknya ya? Beda, Pak, karena yang UTS itu cukup ini, Pak. Jadi akhirnya kita akan switch ke cikal bakal gitu. Oke, nggak apa-apa. Support bukan ada kendala lah gitu yang UTS, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ini aplikasinya itu sistem otomatisasi penyiraman tanaman, namun hanya sampai di Telegram karena kita ada kendala di IoT-nya. Sebetulnya untuk komunikasi IoT kita sudah merencanakan menggunakan protokol MQTT, sama untuk monitoringnya rencananya bisa pakai Kafka, cuman kita fokus ke pembaca cuaca sama si notifikasi ke Telegramnya, Pak. Itu notifikasinya otomatis, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi otomatisasinya itu kita nggak perlu lihat cuaca, kita hanya lihat prediksi cuaca. Nanti prediksi cuaca itu kita tarik, kita olah, nanti ngirim ke Telegram di statusnya itu apakah perlu disiram, atau kalau memang lagi ada kemungkinan hujan di hari itu, maka notifikasinya tidak perlu disiram, Pak, gitu, Pak. Oh, intinya dia menyiramnya otomatis berdasarkan dari kondisi cuaca. Betul, Bapak. Dan cuacanya juga otomatis, kita nggak perlu lihat ke langit, tapi kita cukup menarik API dari si weather ORG itu, Pak. Gitu. Oke. Sudah saya upload di Vercel juga. Salah satunya untuk, karena ini kan serverless, jadi kita pakai Vercel dulu, Pak, belum pakai domain sendiri. Seperti itu. Oke. Untuk aplikasi ini berbasis Next.js dan di-upload ke Vercel. Kemudian ini adalah tampilan aplikasinya, Pak, nanti kita bisa demokan. Di sini ada keputusan hari ini, siram, seperti itu. Nah, nanti di tiap jam 7 pagi, mana ya, jam 7 pagi ini jadwal otomatisnya, dia akan notif ke si Telegram gitu, Pak. Telegram memerintahkan untuk pompa menyiram gitu atau enggak? Belum, Pak. Pengennya ke situ, Pak, cuman mohon maaf karena keterbatasannya, jadi kita belum sampai ke Telegram untuk instruksi siram atau tidaknya seperti itu, Pak. Jadi Berarti otomatisasinya di belakang dulu. informasinya baru sampai dapat notif dari Telegram. Oh ini perlu disiram. Oh ini nggak perlu. Kayak gitu ya? Nah, seperti itu, Pak, betul, Pak. Oke. Silakan Ini lanjutkan tampilannya. lagi. Untuk hari ini keterangannya perlu disiram. Kita juga memilih beberapa kota, ada Jakarta, Bandung, Surabaya. Nanti kita bisa waktu di prakteknya. Karena di sini kan dia hanya presentasi, di sisi ini kita bisa milih kota. Kemudian Iya. untuk berikutnya akan dibacakan oleh Dwi Herianto. Monggo silakan. Baik, terima kasih sebelumnya.
Ini maaf. Mati cek ini. Halo Pak. Oke. Ngomongin gini betul nih. Ini pateni bener kan? Ini pateni. Tunggu. Mati semua kok. Udah silakan Dik. Baik, untuk dari latar belakangnya di sini kita untuk pengiriman secara manual dan tidak efisien. Yang kedua, ketergantungan pada perkiraan manusia. Yang ketiganya itu dibutuhkan sistem otomatis yang berbasis cuaca. Next. Dari konsep otomatisasinya, yang pertama kita sistem yang berjalan tanpa intervensi secara manual. Yang kedua berdasarkan itu prediksi seperti cuaca yang tadi dipaparkan oleh Mas Wiguna. Yang ketiganya eksekusi secara terjadwal, yang keempatnya natif itu otomatis. Di sini ada arsitekturnya secara sistem. Yang pertama Vercelotron setiap setelah 1 jam itu akan menyiram. Yang kedua dengan API Next.js. Yang ketiga API cuaca memprediksi cuaca. Yang keempatnya itu secara logi keputusan. Yang kelima adalah Telegram bot. Alur dari segi otomatisasi ini, yang pertama kita akan menggunakan cron memanggil API datanya, sistem mengambil prediksi cuaca, yang ketiga sistem menemukan siram ataupun tidaknya, yang keempat laporan dikirim melalui Telegram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafli. Dipersilakan waktunya. Oke, kemudian ini logika keputusannya. Yang mana jika cuaca cerah maka akan melakukan penyiraman. Yang kedua, jika kondisi cuaca mendung atau hujan kan notifikasi akan tidak menyiram. Kemudian keputusan otomatis tanpa campur tangan pengguna. Yang selanjutnya teknologi yang digunakan yang pertama Next.js, kemudian Vercelotron Job, kemudian API cuaca, dan Telegram bot API. Yang terakhir Tailwind CSS. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Ali. Berikutnya untuk keunggulan otomatisasi yaitu hemat air, efisiensi waktu, minim untuk kesalahan manusia, monitoring yang real time via Telegram. Simulasi implementasinya jadwal otomatis tiap jam, tes manual via dashboard, login di Vercel function, lalu untuk kesimpulannya sistem otomatisasi penyiraman tanaman membantu efisiensi dan akurasi menggunakan teknologi modern berbasis cloud. Nah, mungkin itu aja Pak, udah selesai, bisa di Mas Satria. Ya, mungkin bisa didemokan, silakan. Itu untuk aplikasinya Pak. Izin
sharing aplikasinya. Ini saya stop sharing dulu. Jika ada Iya. pertanyaan mungkin rekan-rekan bisa langsung ini menyampaikan. Izin Pak, mau bertanya. Ya silakan. Langsung ke aplikasinya di sini. Bentar, ada yang nanya. Silakan. Mau bertanya tentang ini Pak, itu harus didemoin Pak? Iya. Picture Dilihatin. in picture is open because your share screen. Ini. Apakah nggak bisa di-screen sih? Ini sudah Pak. Untuk aplikasinya ini yang di Vercel Pak, cuman tadi saya ada sedikit perbaikan. Ini ada jalankan tes manual ini tidak bisa, jangan di online kan, saya offline. Ini untuk aplikasinya ada di sini Pak, pakai Next.js Pak. Nah, tadi yang kota ini kelompoknya kita ada di sini, saya masukkan di UI-nya. Kemudian ketika kita pilih Jakarta hari ini, keputusan karena kondisi cuaca clear, jadwal otomatisnya itu jam 7, kita report notifikasinya di Telegram. Itu ini grafik temperaturnya, prediksi suhunya tiap harinya. Kemudian di Bandung juga bisa, grafiknya akan berubah menyesuaikan kondisi kotanya. Kemudian yang satunya ada di Surabaya. Notifikasinya akan lari ke Telegram web di sini Pak. Saya bikin penjaga tanaman bud ini ada sebagian tadi saya menggunakan testing ya Pak, gitu. Untuk tombolnya saya hidden, tapi bisa dimunculkan untuk melakukan tes otomatisasinya Pak. Saya izin menambahkan ini dulu di batch.tsx-nya. Saya stop sharing dulu, share lagi. Mohon maaf bolak-balik karena mana filenya? Mana itu nih? Gede mana? Oh ini mid ya? Mid lah. Mid, ini mid. Ini shortcode-nya Pak, izin saya akan menambahkan apa namanya? Saya taruh di komponen ini pakai Next.js. Test button-nya untuk ditampilkan di dashboard-nya. Saya stop sharing dulu, terus saya izin share lagi. Nah, di sini udah muncul Pak yang jalankan tes manual ini. Nanti ketika harusnya besok kalau itunya dia jam 7 pagi sudah report, cuman kebetulan karena ternyata harus dipublish ke Vercel, hari ini baru saya naikkan ke Vercel. Jadi saya mungkin akan menunjukkan untuk manualnya Pak. Misal kita jalankan tes manual, dia akan compiling dulu, terus muncul notif, tes dijalankan, cek Telegram, kemudian akan masuk di Telegram saya ini. Dia di jamnya mana? Kok nggak jalan? Sebentar Pak, ini kenapa nggak jalan? Belum di-refresh, coba tadi aplikasinya. Coba di-refresh dulu. Aplikasi webnya tadi. Di-refresh dulu Pak itu. Iya. Diklik lagi Pak. Coba kita tes lagi. Kok nggak masuk ya Pak?
Bentar bahasa code-nya saya cek dulu Pak di VS Code-nya. Kita save dulu, tuh lagi, bentar. Walah, itunya sebentar Pak, izin. Ini ada file yang ketinggalan Pak, .env.lokalnya, env.lokalnya enggak naik ke GitHub. Soalnya tadi saya pull dulu dari GitHub karena ngerjainnya di kantor. Izin sebentar Pak, saya pastikan dulu Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa sekalian sambil kita cek untuk yaitu INV-nya nggak nyambung. Soalnya kalau INV lokal itu nggak bisa dinaikin, jangan dinaikin di GitHub Pak, takut karena ada API key-nya kan sama Telegram boot-nya juga seperti itu. Ya? Izin sedang remote dulu Pak. Nah ini env lokalnya belum, saya download dulu. Dokumen, oke. Dokumen. Masih carry. Oh, ini rentan. Station. Request to find destination. Oke, good. Refresh, oke. Ini close. Terus INV lokalnya udah save, oke. Di INV lokal itu ada Open Weather API key, ada Telegram boot tokennya, sama Telegram chat ID, sama Cron secretnya Pak. Iya. Nah, coba lagi, seharusnya sudah bisa di lokal sini. Kita refresh dulu untuk rebuilding lagi. Jalankan tes manual. Ada satu isu apa ini? Ais. Nah di sini muncul reportnya Pak. Meskipun ada error ini saya harus cek dulu. Ini manualnya Pak. Kalau otomatisnya jam 7 pagi seperti itu Pak. Otomatisnya setiap jam 7 pagi dia ngirim ke Telegram. Iya. Per hari berarti sekali ngirim setiap jam 7 pagi. Iya Pak, untuk settingan saat ini perharinya setiap jam 7 pagi Pak. Tapi bisa di custom Pak. Jadi kita bisa sesuaikan. Ini kalau lihat sih bukan menyiram tanaman, tapi dia mengirimkan kondisi cuaca. Oke, kondisi cuaca. Nah, kalau lihat dari laporannya ya cuaca pagi, tapi aslinya tadi aplikasinya ngambil datanya itu jam 7 pagi tadi apa per hari ini jam 6 malam? Per jam 7 paginya Pak. Oh, berarti bukan per real time hari ini, apa jam hari ini bukan ya, tapi jam 7 pagi tadi. Iya, dari prediksi jam 7 pagi itu dia langsung ngirimin gitu. Pakai open weather itu kan nanti muncul apakah hari ini hujan atau terang gitu Pak. Oke.
Tidak kurang melakukan penyiraman tanaman harusnya. Bentar, ini ngambil data cuacanya ditampilkan. Ini bukan ke penyiraman sih arahnya ya. Orang tuh kalau kondisi hujan mau ngapain? Oh ini nggak hujan, berangkat. Oh ini hujan. Nah, cocoknya ini kalau misalkan bagi para nelayan mancing atau ngambil ikan, hujan atau enggaknya. Melaut gitu ya Pak. Betul, melaut. Karena kan kalau kondisi hujan kan percuma juga melaut juga susah dapat ikannya. Siap. Arahnya sih yang apa yang benar tuh seperti itu, bukan untuk penyiram, bukan, kurang tepat. Arahnya biasanya itu. Tapi izin Pak, memang ini proyeknya belum apa? Jadi karena memang kita rencananya kan otomatis sistem kan dari yang satu semester ini kita pelajari kan banyak perangkat-perangkat elektronik yang Bapak ajarkan. Jadi kita hasilnya terinspirasi dari itu. Harapannya dari Telegram ini kita bisa notif ke entah Arduino atau kita pakai Raspberry yang terkoneksi ke selangnya si petani. Jadi petaninya yang otomatis nyiram gitu Pak. Awalnya rencananya ke situ dulu gitu. Kalau aplikasinya berhenti sampai Telegram memang cocok untuk mungkin nelayan atau penerbangan atau yang pendakian gunung atau para layang gitu yang tergantung dengan cuaca. Tapi izin menyampaikan untuk rencana awal aplikasi ini memang tujuannya ke device atau ESP32 yang dikoneksikan ke alat penyiram perkebunan atau tanaman seperti itu. Awal mula dipilihnya aplikasi ini gitu, terinspirasinya dari situ Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau didemokan? Udah cukup ini aja. Ini aja paling Pak cukup Pak. Mohon maaf belum bisa langsung real ke IoT-nya. Oke. Sip. Monggo silakan kelompok yang lain. Ada yang mau Terima kasih. Ya. Ini sudah Pak nunggu nanya Pak. Enggak ada yang tanya, tadi kan udah tanya saya udah. Oke, siap. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak dan teman-teman. Silakan dilanjutkan ke presentasi yang lain. Izin stop sharing. Yep. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok yang lain kalau ada yang mau dimakan atau nggak sulit, nah divideokan aja setel videonya. Jadi kalian rekam dulu demonya gini. Nah, misalkan ada sulit langsung setel videonya. Atau ya ada yang belum siap, nah nanti mungkin bisa siapnya besok atau lusa. Ini ada waktunya 1 minggu. Jadi sampai minggu depan di hari Selasa jam 5:30. Nanti tinggal hubungi saya, Pak, kita kelompoknya udah siap nih hari Rebo jam 7 malam. Oke, monggo silakan. Pak, berarti misal cuma satu kelompok itu aja boleh gitu Pak? Boleh, silakan. Soalnya ini yang punya yang pegang aplikasinya dia lagi shoot 2 minggu ini. Iya, silakan. Jadi kalau ada kesulitan tanyakan ya. Nah, jadi kalau misalkan bisa, kalau semampunya satu kelompok ada semua hadir seperti itu. Sama dibuat YouTube ya juga Pak atau kalau ada presentasi? Enggak, jadi yang nanti dikumpulkan di kampus link videonya atau dokumennya. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada video kayak tadi nih Mas Satria sama teman-temannya udah saya rekam. Nah, nanti tinggal dipostkan aja dokumennya di e-kampus. Kalau misalkan kalian punya videonya saya rekam Pak, rada sulit untuk didemokan, jadi saya rekam videonya. Nah, nanti linknya aja taruh di e-kampus sama kalau ada dokumentasinya juga. Seperti itu. Oke Pak. Kemungkinan kelompok 3 nih nyusul Pak di Ya, hari nggak Sabtu. apa-apa. Ya, asal jangan kelewat waktunya 1 minggu ya. Mas Satria juga kalau ada mau menyempurnakan silakan ya. Karena tadi saya ngeliat sendiri belum ada otomatisasinya gitu. Kalau bisa ngambil misalkan kita set nih jam 7, nah atau tinggal 2 menit lagi. Nah, kita lihat
dapat notif nggak dari telegramnya gitu. Baik Pak, siap Pak. Akan kita perbaiki Pak. Siap. Nah, terus jangan ambil dari data jam 7. Nah, misalkan prediksi cuaca kita nggak tahu nih nanti jam 9. Nah, itu bisa tombol manual kayak tadi, tapi kita memprediksi jam 9 itu hujan apa enggak. Jadi orang tahu ini nggak hujan, berangkat mancing misalkan. Kayak gitu aja udah bisa otomatisasi itu. Nggak perlu ke Telegram, kita tahu apa memprediksi otomatisasi. Cuma rada sulit. Nah, ada sih API-nya, pakai naib bias tinggal dicaplok tempel jadi. Siap Pak, siap. Monggo yang lainnya silakan, kalau ada yang mau demokan waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf ya untuk semester ini dari awal sampai sekarang UASnya online. Saya belum bisa ke kampus. Udah bisa jalan, cuman jalannya belum sempurna. Terakhir ke kampus kemarin juga ngedrek-dek gemeteran. Untungnya ada bangku di pos security. Iya Pak, nggak apa-apa. Lekas sehat Pak. Amin, Yang mudah-mudahan penting semester sehat aja depan. dulu Pak. Ya, semester depan Ya kalian udah nggak Pak. ada mata kuliah lagi kan? Tinggal skripsi. Etika Iya Pak. profesi sama skripsi, Pak. Iya, udah tinggal selesaikan dikit lagi kelar. Amin ya Allah. Kelas ini ada dosen pembimbingnya saya nggak? Nggak ada kayaknya ya. Ini tidak ada Bapak. Oke. Kalau Kayaknya mau misalnya minta dospem rekomendasi bisa nggak Pak? Ya itu nanti bisa kamu harus ngurus akademik. Ya, kan awalnya itu di akademik yang ngatur. Nah, kalau misalkan ingin dirubah ya kamu harus ke akademik gitu. Saya kemarin ke kampus tuh hari Sabtu, Sabtu siang habis dari Siloam terapi. Kampus karena waktu itu minggu terakhir untuk pengambilan baju batik seragaman. Sana bisa masuk, pas keluar udah gemeteran tremor di tengah-tengah. Masjidnya cakep udah jadi. Itu dulu tuh ada project IoT di masjid itu, tapi nggak tahu karena kondisi saya kecelakaan, siapa yang lanjutin, siapa yang megang nggak tahu, belum tahu lagi informasinya. Project kontrol energi untuk di masjid, jadi kalau ada yang mau sholat otomatis AC lampu hidup, kalau nggak ada mati. Keran nggak perlu apa buka tutup katupnya kayak di apa wastafel gitu, langsung mendeteksi adanya dari temperatur suhu. Nah itu hidup, keluar airnya, tapi nggak tahu. Ikut, Pak. Hah? Keren itu, Pak. Ikut. Iya, karena Keren. saya cedera, saya nggak apa nggak bisa, jadi nggak tahu siapa yang lanjutin. Walah. itu kerannya buka semua berarti Pak. Kalau otomatisasinya jalan. Saya sendiri belum belum masuk ke masjidnya, kemarin baru dilewat di parkiran, nggak tahu udah otomatisasi apa belum tuh di dalamnya. Dulu awal rencana kan mau yang masjid yang lama, katanya nanti aja Pak Sep kita mau bikin masjid baru sekalian, nanti biar bikin masjid kayak smart city itu, smart mosque. Oke, tapi ya seperti ini jadinya. Monggo silakan kalau ada yang mau presentasi lagi.
Oh ya, satu lagi lupa saya menginformasikan dulu tuh ada project untuk pengembangan di Berita Bangsa. Misalkan kalian bikin proposal untuk buat eh, sampah, sampah otomatis. Nah, itu aja kan sampah tahu sendiri kalau di kantin kan acak-acakan. Nah, itu nanti konsepnya pakai IoT, pokoknya biar sampah itu rapi. Nanti kalau ada penuh ngasih informasi ke OB untuk diambil. Kemudian nanti ada ekonomi sirkuler intinya dari sampah mungkin dibuatkan pupuk atau dibuat paving block atau apa. Nah, dijadikan maaf ya, misalkan dari tai dijadikan duit kayak gitu. Nah, itu bisa tuh jadi dapat cuan kalau mahasiswa itu bukan sendiri itu beberapa mahasiswa kalau sendiri ada berat. Jadi ada yang bikin IoT-nya, bikin sistemnya, manajemen database-nya, mungkin bikin dokumentasinya seperti itu. Ada tuh di Berita Bangsa seperti itu. Kalau kalian tertarik ya. Atau yang smart city atau smart mosque itu yang project saya nggak tahu ada yang lanjutin atau yang megang atau nggak ada sama sekali yang megang. Bisa itu. Nah, seperti itu. Kalau dulu ada tiga yang tempat untuk kebersihan, bikin yang sampah, konsep saya. Yang kedua yang masjid, sama yang ketiga itu mah yang sistem informasi akademik. Nggak begitu tertarik tentang penggajian, jadwal, schedule, revenue untuk salary. Tapi yang diterima itu yang smart mosque. Yang itu juga sampah diterima, cuman ya waktu itu nggak ada tim. Kalau saya sendirian KO. Nggak tahu udah berapa, udah 5 Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, eh Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 6 bulan malah. Nah, iya, tanggal 18 Januari besok 6 bulan ya. Baru sekali ke kampus kemarin. Tuh. Monggo silakan kalau ada yang mau presentasi. Nah, sambil nunggu saya share screen. Mana nih? Nggak muncul. Jadi saya sampaikan kembali malam hari ini kita UAS online, yaitu dimana untuk UAS otomasi sistem yaitu mempresentasikan ataupun mendemokan proyek otomasi sistem yang dibuat per kelompok. Oke, kalau misalkan belum siap atau belum ada mahasiswa yang belum lengkap kelompoknya, bisa dicoba lagi mungkin di lain hari, mungkin besok atau lusa. Yang jelas ada waktu 1 minggu ke depan, paling lambat sampai hari Selasa jam setengah 6. Kemudian nanti di-upload link, misalkan ada videonya, link videonya di e-kampus dan juga dokumentasinya. Kalau tidak ada bisa langsung real time ditunjukkan, didemokan, nanti saya buat rekam. Seperti ini juga saya rekam. Oke, kalau ada kesulitan, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Jadi saya bikin IoT tapi jaringannya nggak ada, nggak perlu pakai jaringan. Yang penting konsepnya yaitu otomasi sistem. Walaupun nggak pakai internet, tapi ada sistem otomasi di dalamnya, ada yang bisa melakukan secara otomatis. Nah itu automatically, nah itu udah masuk ke topik.
Masih ada waktu setengah jam lagi. Monggo silakan. Mungkin kalau ada yang mau presentasi, kalau ada yang mau menanyakan atau belum lengkap kelompoknya lagi nunggu juga monggo silakan. Kalau ada yang Pak belum siap nanti minggu depan paling lambat sebelum jam setengah 6. Pak belum siap, siapnya besok setelah Rabu atau hari Kamis ya tinggal di WA nanti kita Google Meet seperti itu. Kalau bisa lengkap kelompoknya karena emang nggak ada UAS susulan gitu. Silakan Mas Ahmad Hafiz. Tes. Ya, diterima. Jadi kalau kelompoknya belum lengkap gimana Pak? Ya terserah nanti dilengkapin, bisanya kapan, tinggal WA-an, nanti saya kirim link Google Meet-nya. Tapi kalau udah ready gimana Pak? Ya sekarang, monggo silakan langsung aja kalau udah ready. Oke, bentar Pak. Ya, tekan presentasi saya. Monggo silakan. Tes apa sudah terlihat? Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan proyek otomatisasi saya dengan judul otomatisasi scanning file dan processing order file dengan worker Nest.js. Jadi kurang lebih otomatisasi dalam aplikasi ini adalah otomatis mengambil file-file order yang sudah disiapkan tempatnya secara berkala dan juga otomatisasi untuk processing dari order filenya. Bentar, ini kelompoknya siapa aja Mas Ahmad Hafiz? Saya sama Muhammad Dafa Maulana Pak. Ahmad Hafizuddin sama Muhammad Dafa Maulana. 2 orang? 3? 2 sebetulnya Pak. Oh, Mas Ahmad Hafiz sama Maulana? Muhammad Dafa. Oh, sama Muhammad Dafa. Ya. Muhammad Dapanya ada? Muhammad Dapanya lagi berhalangan hadir Pak, sepertinya karena urusan pekerjaan. Oh, jadi sendirian nih malam ini ya? Ya Pak. Oke, silakan lanjutkan. Jadi saya urutkan steppingnya satu per satu. Jadi yang pertama harus kita inisialisasi adalah manajemen folder.
Jadi fase ini tuh adalah untuk manage tempat di mana orderan customer akan dikelompokkan berdasarkan SAV folder name dan juga file name pattern-nya. Misalnya di sini saya punya data customer order. Jadi order customer yang ada di sini tuh akan ditempatkan di dalam sebuah folder customer order yang sudah disetting di environment variabelnya. Dan kemudian customer tersebut itu memiliki folder-folder tersendiri agar nanti workernya itu dapat mendetek file-file foldernya. Misalnya di sini ada data-data dari beberapa customer yang sudah saya masukkan. Dan di sini saya coba di aplikasinya itu di sini kalau merah tandanya belum ada file yang di scanning atau diambil. Nah, saya sekarang coba nyalakan workernya. Di sini saya coba nyalakan workernya, Pak. Nah, dia workernya berjalan. Oke. Di sini dia workernya berjalan. Dan di sini saya juga akan mencoba menjalankan untuk bagian yang processing workernya. Di sini harusnya beberapa data sudah masuk. Masnya kerja di MTM ya? Iya, Benar ya? benar, Pak. Mas Ahmad Hafiz. Ya. Kayaknya pernah lihat saya. Oh, Bapak juga ada proyekan di sana ya, Pak? Iya. Saya proyekan di sana bareng Pak Arif Tri. Kenal Pak Arif Tri? Oh, itu ya leader saya juga, Pak. Berarti sekarang Mas Hafiz nih gitu maksudnya. Kenapa? Yang ada project kayak ini kan di MTM ini ngeliat antrian mobil truk ini kalau nggak salah ya. Oh iya, Pak, benar, Pak. Nah, kan dulu proyekan saya cuma karena kondisi saya kecelakaan jadi saya nggak lanjutin. Paham saya. Di sini sudah terdetek ada file yang sudah berhasil di scanning dari tadi sebelumnya merah sekarang jadi hijau semua. Nah, tinggal nanti bagaimana file-file yang tersebut yang masuk di temporary kurang lebih kalau nggak salah di sini. Nah, ini data-datanya, jadi Excel-nya itu dimasukin ke temporary file-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu file processing worker-nya akan mencoba untuk bekerja, Pak. Ini agak lama file processing worker-nya. Jadi kurang lebih nanti setelah file-file tersebut itu berhasil di proses, dia akan masuk ke di file yang di normalisasi. Nah, ini kan masih kosong semua karena datanya itu belum di
baru dipindahkan dari folder yang berada di shared foldernya ke dalam internal servernya, Pak. Jadi si worker itu dia ngapain? Otomatisasinya dari si workernya tadi kan ya, servisnya. Ya, Pak. Jadi otomatis untuk mengambil file Excel yang ada di file customer order, folder customer ordernya, Pak. Oh, bukan antrian truk ini mah proyeknya QA. Yang Hah? yang antrian truk mandek dulu, Pak. Saya disuruh nganin yang ini dulu, Pak. Oh, dapat juga antrian truk ya. Antrian truk tuh sama Pak Sule ya, Sulaiman ya. Kalau nggak salah. Nah, di sini workernya sudah Ini berjalan. proyeknya QA ya, QA-nya sana kan ya. Yang file processing workernya ini dia akan memproses file-file orderan tersebut itu setiap kelipatan 10 menit, Pak. Jadi misalnya ketika kita file tersebut itu dari sini, dari file watcher workernya ini jam 7.42 misalnya, maka dia akan memprocessing di jam 7:50. Kurang lebih seperti itu, Pak. Di 7:50 nanti normalisasi ini akan terisi ketika sudah jam 7.50 setiap gitu, Pak, kelipatan 10 7.50. Kalau misalnya nanti kedeteknya file tersebut adanya itu jam 7.53, maka nanti dia akan diproses jam 8, jam 8:10, 20, 30 dan seterusnya, Pak. Ini mah ngambil orderan dari tiap-tiap supplier ya. Saya dari coba balik lagi ke Excel ya. ininya untuk mendokumentasikan. Jadi modelnya di sini auto scanning. Bagaimana cara worker tersebut bekerja? Pertama adalah worker tersebut dia akan pertama melihat apakah data SAV. Apabila ada customer yang maka nanti dia kurang lebih nanti tidak akan bekerja, Pak. Udah jalan ini di MTM. Jadi dia tidak akan. Ya, Pak. Ini udah jalan di MTM. Kalau yang ini masih belum jalan, Pak. Ini nunggu disempurnakan dulu. Kemungkinan besar paling besoknya, Pak. Besok udah mulai digenbakan. Oke. Ini kalau yang kayak gini sih dulu anak magang. Mas Hafiz kerja di situ apa magang? Apa KP? Masih magang, Pak. Oh ya bener, anak magang ya. So, pernah ngobrol-ngobrol bikin kayak gini. Udah anak magang aja juga bisa. Karena kondisi saya sakit. Iya, paham. Saya lanjutkan ya, Pak. Iya. Jadi setelah nanti file watcher workernya ini dia mendapatkan data SAP folder name dan juga file name pattern dari customer tersebut, dia akan mencoba scanning yang ada di sini, folder-folder dan juga name-nya di folder customer order. Kemudian setelah itu apabila ada file baru, maka dia akan melakukan dua aksi sekaligus secara bertahap, yaitu memasukkan file Excel tersebut ke temporary folder di storage, dan yang satunya lagi juga akan membuat entry untuk patch yang ada di sini, Pak, patch dari file tersebut di incoming file, sehingga nanti
sehingga nanti incoming file ini akan berpengaruh sekali untuk di bagian worker yang kedua, yaitu yang file processing workernya. Nah, untuk file processing workernya ini, jadi modelnya adalah setiap customer itu harus punya templating dulu Pak, biar bisa dinormalisasi. Karena kan orderan dari customer itu dia modelnya hasil downloadan SAP sama portal tuh kadang berbeda, jadinya karena customer itu banyak banget, jadinya sheet-sheetnya itu beda-beda. Kadang ini ada DN-nya, nggak ada ininya, ada ininya. Ya Pak? Iya benar. Itu harus di pre-processing, dinormalisasikan. Nah ya Pak, harus dinormalisasikan. Jadi kita cuma ngambil data-data yang memang dibutuhkan untuk aplikasi inspeksinya atau 3-point check-nya. Jadi kurang lebih dia sistemnya adalah pertama dari incoming file. Si worker ini dia mencoba untuk mencari file dengan status pending. Jadi ketika file tersebut diproses oleh yang ini, yang file watcher worker ini, dia akan berstatus pending yang artinya belum diproses. Sehingga nanti si worker yang untuk file processing ini dia mencari data-data yang berstatus pending di incoming file akan diproses oleh si file ini. Nah, apakah sampai situ saja? Tidak. Dia akan mencoba juga cari customer tersebut itu sudah memiliki templating engine yang saya tadi kasih Pak. Jadi di sini ada juga di master data template. Jadi setiap customer itu memiliki template yang berbeda-beda. Nah, tergantung dengan yang dibutuhkan ya Pak. Tergantung dengan yang dibutuhkannya. Nah, setelah kalau misalnya ada, baru dikirim templatenya, dan baru setelah itu orderannya diproses menggunakan logic yang segala macamnya, dan outputnya adalah data order yang sudah ternormalisasi dan bisa diinspeksi untuk performance tracking delivery perusahaan. Ini karena kurang lebih 1 menit lagi. Jadi di sini workernya akan terus jalan sampai dia kurang lebih jam 7:50. Di sini di data normalisasinya dia harusnya belum kedetek Pak. Tapi nanti insya Allah jam 7:50 bakal muncul. Harusnya. 1 menit lagi. Ya, kurang lebih 1 menit lagi Pak. Oh, dia berarti buat dokumen Excel-nya jadi distandarkan ya, dinormalisasikan ya si otomatis service si workernya ini. Iya Pak, benar Pak. Oke. Yang file watcher-nya itu untuk ngambil narik file Excel-nya, yang file processing ini untuk menormalisasi data Excel dan dimasukkan ke dalam database Postgres-nya. Nah, ini dia workernya sudah jalan. Iya. Benar, setiap jam 7:50. Nah, dia di sini memproses semua order yang sudah ada. Nah, di sini ada lognya, file processing complete 5, karena tadi memang yang sudah ada orderan itu kalau nggak salah 5 dan 0 file. Nah, kita cross check lagi apakah di normalis order sudah benar-benar ada. Nah, datanya sudah ada Pak. Iya. Nah, ini data AHM, kemudian ini orderan dari customer yang sudah ada di templatingnya Pak. Oke. Good. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian saja Pak. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke. Kalau dari saya cukup. Ya, nanti dokumentasinya nanti dipostkan di e-kampus ya. Siapa? Itu aja. Mungkin kalau ada yang lain, monggo silakan mau presentasikan.
Sinyalnya Bila tidak ada maka saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada anak pelita bangsa magang di MTM. Dulu tuh proyekan saya, jadi kalau nggak ada waktu luang itu ke MTM ngerjain apa. Tapi banyak kerjaan yang nggak terselesaikan karena kondisi seperti ini. Sekarang biasanya disuruh ini Pak remote desktop ya Pak ya. Ya iya, kok tahu? Itu saya ini Pak. Pas kemarin katanya Pak Asep mau remote desktop, dia nanya ke saya juga, soalnya kan laptopnya saya pakai. Oh, Haikal ya? Iya. Iya Haikal. Iya. Oh, pakai ini server tester ya, ngetes server ya di komputer. Itu server trial Pak. Ya trial, ya. Ya itu kalian juga bisa nanti mungkin kalau bagus. Nah itu kayak Mas Ahmad Hafiz, saya yakin tuh di Pelita Bangsa nggak diajarin kayak gitu. Emang diajarin nggak Mas Hafiz kayak gitu di Pelita Bangsa? Diajarin apa Pak? Cara konsep untuk untuk bikin servis. Oh, enggak Pak. Rata-rata ini Pak, kalau web tuh saya Pak diajarnya pakai yang bahasa PHP Pak. Kalau ini Node.js. Iya. Node.js ya. Ya, requirement dari itu juga gara-gara anak magang sebelumnya pakai Node.js, jadi penyesuaian Pak. Iya. Ya, itu kalau dunia kerja ya kita harus beradaptasi. Wah, jadi usahakan kayak gelas kosong ya, kita harus ngisi, nambah ilmu, belajar lagi. Nah, saya juga kalau misalkan ke suatu tempat atau ke MTM buat apa, oh ya harusnya gini-gini, kita ngikutin, oh butuhnya apa ini. Jadi disesuaikan lah, kita harus bisa beradaptasi seperti itu. Apalagi sekarang kalau mungkin Mas Ahmad Hafiz tahu kalau di MTM itu lagi ada proyek untuk digitalisasi. Apapun itu yang bisa dibuat untuk otomatisasi, jadiin duit di sana, serius. Ya, lagi gencar-gencar Pak. Iya, makanya kalau sehat mah udah cuan terus itu. Aduh. Ada berapa orang di MTM? Cuman sendiri Mas Ahmad Hafiz? Nggak tahu ya. Jadi bukan hanya satu industri ya, salah satu di MTM tadi banyak industri, apalagi Jababeka PT-nya lebih dari 10, 100. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Nanti kita ketemu lagi. Kalau misalkan kalian ada yang sudah siap kelompoknya, hubungi saya by WA. Nah, nanti saya atur untuk Google Meet-nya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan tanyakan, bisa lewat WA, Japri, atau di grup, atau email ke saya. Oke, terima kasih banyak untuk semester hari ini. Mohon maaf, mungkin semester ini bisanya online. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.